Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen di jurusan Pendidikan Fisika FKIP Universitas Siliwangi. Saya menempuh mata kuliah fisika sekolah. Apa itu materi fisika sekolah? Selengkapnya lihat tayangan berikut ini. Gas ideal dan termodinamika. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang persamaan gas ideal, hukum satu termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan penerapan gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada persamaan gas ideal. Misalkan kita memiliki satu tangki gas sembarang, kemudian tekanan dalam tangki kita sebut P, volume tangki adalah V, dan suhu dalam tangki adalah T. Kita bisa mengatur atau mengubah tekanan, suhu, maupun volumenya. Ternyata antara P, V, dan T saling memiliki kaitan tertentu. Persamaan yang menghubungkan antara P, V, dan T dinamakan sebagai persamaan keadaan gas. Kemudian kita akan meninjau persamaan keadaan untuk gas ideal. Bila tekanan dalam tangki kita ubah dan suhunya kita jaga agar tidak berubah atau suhunya konstan, ternyata volumenya ikut berubah. Kita akan memperbesar tekanan, maka volumenya berkurang. Apabila kita memperbesar volume tangki, ternyata tekanan akan mengecil. Jadi, tekanan berubah berbanding terbalik dengan volumenya. Persamaan keadaan untuk gas dengan kerapatan rendah. PV sama dengan N dikali NA dikali K dikali T sama dengan nRT. R merupakan konstanta gas umum dengan nilai 8,314 Joule per mol K sama dengan 0,08206 LATM per mol K. Gas ideal didefinisikan sebagai gas di mana PV per MT bernilai konstan untuk seluruh keadaan. Jadi, gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT. Selanjutnya, hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Secara matematis dapat dituliskan Q sama dengan A dikali U ditambah W. Jika usaha yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan, misalkan gas mengembang sehingga volume tabung membesar, maka usaha atau W bertanda positif. Dan jika volume mengecil, maka usaha yang dilakukan bertanda negatif. Jika positif, artinya panas diberikan pada sistem, Q bertanda negatif jika panas keluar dari sistem. Kemudian ada hukum kedua termodinamika dan siklus Carnot. Pertama ada mesin kalor. Mesin kalor adalah suatu alat yang mengubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan QP dikurangi QD. Hukum termodinamika kedua untuk mesin panas. Mesin panas yang bekerja secara siklis tidak mungkin tidak menghasilkan efek lain setelah menyerap panas dari tandon dan melakukan sejumlah usaha yang ekivalen. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara usaha yang dilakukan terhadap panas yang diserap pada tendon panas. Efisiensi 100% akan dicapai jika QD sama dengan 0 atau tidak ada kalor yang dibuang pada tendon dingin. Seluruh kalor yang diserap diubah menjadi tenaga. Sedangkan menurut hukum termodinamika kedua, hal ini tidak mungkin terjadi. Efisiensi dapat dicari dengan cara W dibagi QP. Yang ketiga ada refrigerator. Refrigerator adalah mesin panas yang kerjanya berlawanan dengan sistem panas di atas. Secara matematis dapat dituliskan CP sama dengan QD per W. Semakin besar nilai CP, semakin baik refrigeratornya. Hukum termodinamika kedua untuk mesin pendingin. Sebuah refrigerator tidak mungkin bekerja secara siklis tanpa menghasilkan efek lain di luar serapan panas dari benda dingin ke benda panas. Yang terakhir ada siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Dalam bidang konversi energi, siklus Carnot merupakan cara yang paling ideal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Untuk hukum kedua termodinamika
mesin Carnot berbunyi, tidak ada mesin yang bekerja di antara tendon panas yang tersedia yang dapat lebih efisien daripada mesin reversible yang bekerja di antara kedua tendon tersebut. Siklus kerja mesin Carnot ditunjukkan pada gambar yang tertera pada layar. Proses yang terjadi ini merupakan siklus yang disebut siklus Carnot. Selanjutnya ada penerapan gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gas ideal dalam kehidupan sehari-hari misalnya yang sering dijumpai yaitu pada botol plastik. Apabila dimasukkan air panas, maka botol tersebut akan mengempes. Lalu pada ban motor misalnya, ketika ban tersebut tidak sering digunakan, maka perlahan-lahan ban motor tersebut akan kempes. Ketika motor lama tidak digunakan, menyebabkan suhu pada motor menjadi dingin. Begitu juga dengan ban. Bila Anda menyimpan motor Anda di rumah di lantai batu, maka akan lebih dingin lagi. Hal ini menyebabkan suhu pada ban menurun. Ketika suhu ban ini turun, otomatis tekanan di dalam ban berkurang. Hal inilah yang menyebabkan ban motor kempes setelah lama tidak digunakan. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas yaitu gas ideal adalah gas teoretis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Dan hukum pertama termodinamika tentang kekekalan energi, serta hukum kedua termodinamika tentang aliran kalor, dan juga ada siklus Carnot. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.